Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Lukmanul Hakim dan yang saya hormati para pemateri-pemateri pada saat ini. Untuk lebih menyingkatnya waktu, mari kita mulai presentasi pada saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri-pemateri saat ini. Pemateri pertama yaitu Ahmad Fawaid, pemateri kedua Muhammad Dedi Yusuf, pemateri ketiga Muhammad Suryadi, pemateri keempat Ari Faili, pemateri kelima saya sendiri, pemateri keenam Rizka Riyati, pemateri ketujuh Sri Komariatul Mawardani, pemateri 8 Retno Puspitasari, pemateri yang terakhir yaitu Rizky Yusnaini. Untuk menyingkatnya waktu, mari kita mulai. Dari pemateri yang pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fawaid Rizkansyah ingin menyampaikan materi tentang strategi membangun hubungan. Melakukan hubungan dengan lebih intensif dengan pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan, maka perusahaan tersebut dapat mempertahankan pelanggannya untuk jangka panjang. Dikatakan bahwa program relationship marketing terdiri dari, sebenarnya ada 3 di sini. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu ada customer service. Customer service merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap usaha, baik dalam bidang jasa maupun barang. Definisi dari customer service adalah pelayanan tambahan yang diberikan untuk mendukung produk utama, juga merupakan komponen penting dari customer stratification. Customer service sangat diperlukan untuk membina hubungan jangka panjang dengan cara memberikan pelayanan tambahan, sehingga membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Contohnya, setelah melakukan pembelian barang elektronik, konsumen biasanya diberitahu alamat service center. Dengan bertambahnya saingan di dalam dunia retail, maka tidak salah jika customer service sangat diperlukan untuk mempertahankan pelanggan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan akan datang kembali dan akan menjadi loyal untuk membeli barang-barang kita kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa disampaikan oleh teman saya Muhammad Dedi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya pasrahkan kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Dedi Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang nomor 2 dan nomor 3, di mana loyalitas provider ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. Program yang dilakukan agar pembelian melakukan pembelian kembali dan menjadi pelanggan bagi perusahaan. Loyalitas ini dirancang untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Kuncinya untuk menciptakan pembelian yang terus-menerus dari sebuah produk atau jasa. Dan yang ketiga, community building, di mana community building ini dimaksudkan untuk membangun hubungan antara pelanggan agar memberikan informasi atau saran dan untuk menciptakan suatu hubungan yang baik antara pelanggan dengan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri ketiga yang akan menjelaskan poin B. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suryadi akan menjelaskan poin B, komunikasi secara efektif. Karena seni dalam penjualan sangat bergantung pada pertukaran informasi, salesperson harus menjadi komunikator yang efektif dengan prospek maupun pelanggan. Di sini ada beberapa skill komunikasi yang baik dan efektif. Ya, diantaranya yaitu yang pertama, mendengarkan. Ketika Anda bertemu dengan prospek, Anda harus ingat bahwa ada dua pihak yang akan bertukar pikiran. Tetapi yang paling penting bukanlah ketika Anda berbicara, akan tetapi sebaliknya. Di mana ketika prospek atau pelanggan berbicara, Anda harus mempersiapkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka. Yang kedua, ada fokus pada solusi. Di sini fokus pada solusi ini dalam pelatih penjualan modern, salesperson tidak lagi diajarkan untuk melakukan penjualan dengan memperhatikan nilai penjualan saja, tetapi mereka diajarkan untuk berkomunikasi untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Begitu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya atau pemateri keempat. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengawali, menyapa dan mengakhiri dengan baik dan benar. Selain kita memasarkan produk, kita harus juga bersikap kepada nasabah dengan hangat ataupun dengan saling memberikan perlakuan yang baik, yaitu dengan mengawali, dengan menyapa dan mengakhiri dengan terima kasih. Seperti itu. Dan yang keempat, membaca bahasa tubuh. Ketika kita memasarkan produk, kita harus bisa memahami bahasa tubuh seorang nasabah. Seperti halnya menafsirkan berapa lama pelanggan melakukan kontak mata yang tidak mengarah pada Anda saat presentasi atau saat berbicara tatap muka langsung. Kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu poin C tentang strategi penggunaan nada suara, di mana saya sendiri yang akan menjelaskannya. Di sini nada suara sebagian besar dapat dipahami secara teori. Namun dalam kenyataannya nada suara bisa sedikit lebih sulit dicapai. Dalam penggunaannya masih perlu mencocokkan kepribadian merek dengan tata bahasa, komitmen klien terhadap perangkat teoritis. Ada beberapa elemen umum dari nada suara saat merumuskan merek sendiri, diantaranya yaitu etimologi. Etimologi di sini diterapkan pada nada suara. Etimologi berarti memahami kata-kata mana yang paling cocok untuk pengguna tertentu. Yang kedua yaitu suara. Kualitas sonik kata-kata. Bagaimana bunyinya saat diucapkan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan nada suara. Yang ketiga yaitu sintaksis. Pada dasarnya adalah susunan kata. Struktur bahasa ini bisa mulai berlaku ketika kita mengingatkan kalimat pendek dan staccato.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia bisnis terdapat 3 aspek yang perlu kita perhatikan, yakni proses produksi, proses distribusi, dan marketing. Proses produksi suatu perusahaan merupakan usaha untuk menghasilkan barang maupun jasa yang nantinya akan dijual kepada masyarakat. Proses distribusi merupakan tahapan selanjutnya setelah proses produksi selesai, merupakan penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Sedangkan marketing adalah proses dalam mencari pelanggan guna menjual produk yang telah diproduksi. Strategi pemasaran yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketahui strategi pemasaran. Yang kedua yaitu mampu melayani dan menanggapi konsumen yang semakin cerdas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan poin D. Saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu adalah kecakapan membina hubungan. Pelanggan dalam lembaga bank ini disebut dengan nasabah. Umumnya, datang untuk mencari suatu informasi tentang produk dan jasa yang dibutuhkan atau mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Pelayanan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan informasi dan memberikan solusi atas permasalahan nasabah tersebut, tetapi juga harus membina hubungan yang baik dengan nasabah agar dapat memuaskan nasabah jauh di atas harapannya. Kecakapan atau kemampuan komunikasi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan nasabah. Dengan kecakapan inilah juga komunikasi yang baik maka terjadi akan menjadi lebih efektif. Adanya komunikasi yang baik dan efektif antara frontliner dengan nasabah, maka pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah informasi yang dihadapi nasabah akan mudah dipahami dan diselesaikan. Sebaliknya, jika frontliner tidak menjalankan perannya dengan baik, maka komunikasi yang terjadi menjadi tidak efektif sehingga dapat menimbulkan miscommunication. Kecakapan komunikasi tidak hanya tentang bagaimana komunikator dalam menyampaikan pesan atau cara berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan baik, sopan, ramah, dan lain sebagainya. Banyak kasus, karyawan atau petugas bagian frontliner tidak melakukan komunikasi yang baik, seperti lupa atau tidak mengucapkan salam ketika membuka komunikasi, tidak menanyakan keperluan nasabah, lambat dalam menjawab atau merespon pertanyaan yang diajukan nasabah, membiarkan nasabah menunggu lama, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang dapat menghambat dalam usaha menciptakan kepuasan nasabah dan munculnya banyak komplain yang masuk ke perusahaan serta kecakapan dalam membina hubungan dengan nasabah tidak akan terpenuhi. Baik, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan
menjelaskan tentang aspek-aspek dalam kecakapan komunikasi. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara. Maksud dari aspek keterampilan berbicara yaitu bagaimana seorang CS mampu menjelaskan kepada nasabah dengan artikulasi yang jelas yang didasari oleh rasa percaya diri, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kecakapan bertanya. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam usaha menjalin komunikasi interpersonal, perlu diperhatikan pada beberapa teknik bertanya yang efektif. Dengan pertanyaan yang terarah, maka akan dapat mengembangkan komunikasi interpersonal dua arah dan hasilnya akan memperoleh banyak informasi yang penting. Yang ketiga yaitu kecakapan membuka pintu komunikasi. Dengan membuka pintu komunikasi berarti memiliki komitmen untuk membina kerjasama dan juga meningkatkan kedekatan hubungan emosional. Yang keempat yaitu keterampilan menjaga sopan santun. Penampilan yang sopan dan ramah akan membuat kita lebih aman dalam memulai komunikasi. Partner komunikasi atau nasabah akan senang jika argumen disampaikan dengan sopan. Oleh karena itu, biasakan bersikap sopan dan ramah kepada orang lain agar orang lain bersikap ramah juga terhadap kita. Selanjutnya, yaitu cepat tanggap dan bertanggung jawab. Cepat artinya merespons stimuli dari orang lain, dan tanggap artinya peka terhadap situasi dan kondisi. Sedangkan bertanggung jawab artinya kita harus bisa bertanggung jawab terhadap dampak dan akibat dari apa yang kita komunikasikan. Aspek selanjutnya yaitu perhatian dan kepedulian. Kita juga harus memiliki rasa perhatian dan juga peduli agar nasabah itu bisa menghargai kita juga. Aspek yang selanjutnya yaitu memiliki empati. Kemampuan kita dalam memahami apa yang dirasakan oleh nasabah. Oleh karena itu, rasa empati itu penting agar bisa membangun dan menjaga hubungan dengan nasabah. Selanjutnya yaitu kecakapan menerima tamu. Jika ada nasabah, ada keperluan, maka kita sebagai CS harus bisa melayani dengan baik tanpa membeda-bedakannya. Aspek yang selanjutnya yaitu yang ke-10, kecakapan memberikan pelayanan. Jika seorang CS memberikan pelayanan dengan baik, maka nasabah akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Aspek yang selanjutnya yaitu kecakapan menyampaikan informasi pelayanan. Agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh nasabah, kita tidak perlu tergesa-gesa dalam menyampaikan informasi. Dan aspek yang terakhir yaitu kecakapan mendengarkan. Kecakapan mendengarkan sangat penting dalam komunikasi. Dengan mendengarkan, kita dapat mengolah serta komprehensif pesan yang kita terima dan dapat memahami serta mengingat dengan cermat. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya, di mana pemateri ini merupakan pemateri terakhir atau penutup dari presentasi pada kelompok kami saat ini. Saya persilahkan. Baik, tanpa salam kembali, saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi, kecakapan membina hubungan akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pemberi dan penerima layanan, di mana kepuasan konsumen menurut Usmara adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang mereka rasakan dibandingkan dengan harapannya. Di sini disimpulkan beberapa aspek kepuasan pengguna layanan menurut Kennedy dan Young, antara lain yang pertama yaitu aspek keberadaan. Maksud dari aspek ini adalah tingkatan keberadaan di mana pelanggan dapat bertemu langsung dengan
pihak yang memberi pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu aspek ketanggapan. Maksud dari aspek ketanggapan ini yaitu tingkatan di mana pemberi pelayanan bereaksi cepat terhadap permintaan nasabah. Kemudian yang ketiga yaitu kenyamanan. Aspek kenyamanan merupakan tingkat mana pemberi layanan menunjukkan perilaku dan sikap profesional yang tepat selama bekerja atau berkomunikasi dengan nasabah. Yang keempat yaitu aspek tepat waktu, di mana maksud dari aspek tepat waktu ini yaitu tingkatan pekerjaan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian. Nah, dari keempat aspek di atas, bisa kita lihat bahwa kecakapan membina hubungan dengan nasabah akan terlaksana dan terwujud apabila keempat aspek di atas terpenuhi juga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya pasrahkan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan penjelasan dari makalah kita. Selebihnya saya undur diri dan kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuh.